spesial webinar pada malam hari ini. Bagaimana nih kabarnya? Mohon izin memperkenalkan diri Ayah Bunda, saya Irgi, yang insya Allah diamanahkan untuk menjadi MC. Yang insya Allah Ayah Bunda, malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana kabarnya Bunda? Sehat? Ayah, kakak, abang? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan kemudahan di setiap segala urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ayah Bunda Irgi senang banget. Karena di malam hari ini, Ayah Bunda adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena di sekian banyak orang-orang yang mungkin masih bergelut atau beraktivitas yang tiada henti, tapi Ayah Bunda diberikan jeda oleh Allah untuk apa? Untuk menuntut ilmu bareng-bareng. Acara spesial webinar malam hari ini, Ayah Bunda, adalah program kolaborasi Yayasan Wakaf Peradaban Internasional atau WPI dengan IOA Miracle Peradaban. Dengan tujuan membumikan tauhid sebagai solusi hidup dan langsung insya Allah akan mempraktekkan di akhir materi. Yang sudah hadir, Ayah Bunda, Abang Kakak, boleh dong di kolom komentar kita sapa-sapa terlebih dahulu. Irgi dari Malang, Alhamdulillah sudah hadir. Stay membersamai Ayah Bunda. Ayah Bunda dari mana nih? Karena Irgi lihat baru ada berapa nih yang on cam. Di sini ada Bu Yati Alwan dari Cilegon, Banten. Ada Bu Siti Sarah Berkah Mulia. Masya Allah. Dari mana Bu? Dari Bekasi. Masya Allah. Bunda Elsa dari Kendal. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang Ayah Bunda di webinar spesial malam hari ini. Depok hadir Bunda Epa. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Bunda Gina, Tasikmalaya. Bu Yati Alwan. Masya Allah. Ahlan bik. Barakallah. Yang belum hadir silahkan. Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, Irgi mengajak untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, karena kita bisa berkumpul bersama-sama di webinar yang spesial ini. Dan yang kedua, Irgi mengajak Ayah Bunda untuk sama-sama ya kita men-share atau membagikan informasi kajian yang bermanfaat ini kepada keluarga, saudara, teman-teman, dan lain sebagainya. Silahkan, Ayah Bunda. Di-share-share kembali ya, mau itu kepada keluarga terdekat, atau saudara-saudara, atau rekan kerja, silahkan ya, di-share. Karena malam hari ini insya Allah kita akan belajar ya bersama Ustadz Dedi. Beliau adalah co-founder PP Institute, Ustadz Dedi Irawan, dan juga Ketua Yayasan dari Wakaf Peradaban Internasional. Dengan judul Pembuktian Cinta, Hidupmu Akan Beruntung. Siapa ya Bunda yang di sini pengen beruntung hidupnya? Boleh direspon di kolom komentar. Siapa yang pengen beruntung hidupnya? Saya, Masya Allah, Bu Siti, Bunda Eli, saya, Pak Yusuf, Masya Allah. Alhamdulillah ada bapak-bapaknya ya. Pak Yusuf, selain Pak Yusuf, siapa lagi nih bapak-bapaknya? Pak Henry Bastian, Masya Allah. Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Nur Kamal, Alhamdulillah. Saya, Barakallah. Bu Elmi, Barakallah, Alhamdulillah. Bunda Eva, saya, Barakallah. Alhamdulillah, Bunda. Ah, Bunda tidak salah karena di malam hari ini kita akan mengetahui kuncinya. Karena kita akan belajar bareng-bareng supaya hidup kita beruntung. Sebagaimana ya yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Imran, orang-orang beruntung itu saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah dari kemungkaran. Nah, Ayah Bunda sudah termasuk nih saling mengajak kepada kebaikan. Nah, apalagi yang akan dibahas oleh Ustadz Dedi? Wah, banyak ya.
Nah, banyak ya. Irgi hanya ingin mengajak nih ayah bunda untuk men-share kembali karena sayang sekali kalau misalnya ilmu hanya sampai di diri kita. Jadi kita share kembali. Sudah share ayah bunda? Ya, saya ingin beruntung dunia akhirat. Masya Allah, Bu Ida. Coba yang sudah share, siapa saja? Yang sudah share, Alhamdulillah, sudah share. Bu Siti sudah share, Barakallah. Dari Tasik sudah share, Pak Yusuf. Dari Kendal sudah, Alhamdulillah. Dalam webinar kali ini, insya Allah ya Bunda, kita akan belajar bagaimana cinta kepada Allah itu tumbuh dan mendatangkan keberuntungan dan juga langkah kecil namun bermakna untuk sebuah pembuktian cinta. Insya Allah. Sampun, barakallah. Baik, kalau sudah share ayah bunda, mari kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan Umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama ayah bunda doa belajar supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, titipkanlah, berikanlah ya Allah ilmu yang bermanfaat kepada ayah bunda, abang kakak ya Allah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Semoga Engkau senantiasa berikan keluasan rezeki ya Allah agar terus senantiasa bersedekah, berwakaf, mencukupi kebutuhan rumah tangganya ya Allah. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah yang sudah kami lakukan ya Allah sampai detik ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, Alhamdulillah kita sama-sama sudah membuka dengan suratul Al-Fatihah dan juga kita sama-sama telah berdoa ya. Sudah share juga ya Bu Rina ya, Bu Yati, Masya Allah. Alhamdulillah sudah share juga dan insya Allah kita sesaat lagi akan belajar bareng bersama Gurunda Ustadz Dedi Irawan. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu guru kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irgi sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau boleh tahu posisi ada di mana, Ustaz? Sekarang alhamdulillah lagi di Bekasi. Masya Online dari Allah. rumah nih insya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini ada yang nanya di kolom komentar. Ustaz, asli mana kalau boleh tahu? Dari Bunda nih. Masya Siap. Allah. Dari Pak Henry Asli mana Bastian. ya? Ya kalau orang tua dari Jawa Barat, Purwakarta. Kalau lahir saya di Jakarta, besar di Jakarta. Tapi keturunannya keturunan Sunda berarti ya. Masya Allah. Tapi Baik. kalau diajak ngomong Sunda nggak lancar nih. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi sudah Suara aman terjawab ya? ya. Suara aman ya? Alhamdulillah aman, Ustaz. Namun videonya agak patah-patah, Siap, tapi siap. suara aman. Alhamdulillah. Suaranya aman ya? Siap, siap. Suara aman. Coba Alhamdulillah, Ustaz. saya Masya Allah. pakai. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah terjawab ya, Pak Henry Bastian. Salam Ustaz katanya dari Indramayu. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Indramayu. Baik. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah ini sekitar 80 partisipan ya termasuk kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kalau boleh tahu Ustaz, sepenting apa kita akan membahas tema pembuktian cinta. Boleh di-spill Ustaz? Baik, Bunda, izin guru kita sedang mempersiapkan ya agar maksimal menyimaknya.
Insyaallah kita akan bertanya kepada guru kita kenapa kita harus membahas tema atau kajian ini. Baik, bismillah. Agak mental ya. Boleh dicek kembali, Ustaz? Siap-siap. Alhamdulillah Ya, sudah qadarullah di jelas. Bekasi habis hujan deras nih. Masya Allah, Alhamdulillah ala kulli hal ini berbagai Mudah-mudahan daerah, stabil sinyalnya ya. di berbagai daerah memang lagi musim hujan, Ustaz. Di Malang juga, Alhamdulillah barusan baru turun Iya, hujan. Dari daerah Ayah Bunda, hujan juga ya sama ya? Insya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ustaz, kalau boleh tahu, pada malam hari ini Iya kita emang. akan membahas tentang pembuktian Ya, cinta. Nah, kenapa kita penting membahas tema ini, Ustaz? iya, ternyata takwa itu butuh pembuktian. Ya, makanya ketika kita mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan, itu sebenarnya kita sedang membuktikan cinta kita kepada Allah. Ya, membuktikan cinta bukan hanya mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi juga membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan aksi nyata. Nah, barang siapa yang bisa membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia juga di akhirat. Nah, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bukan hanya sukses di dunia, tapi juga bisa menggapai sukses di akhirat. Orangnya sudah nggak ada, detak jantungnya sudah berhenti, tapi kebaikannya terus mengalir. Amal solehnya terus mengalir. Inilah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang kebaikannya masih bisa dirasakan, walaupun orangnya sudah tiada. Ya mudah-mudahan kita digolongkan ya, orang-orang yang beruntung, yang insya Allah bisa sukses di dunia juga di akhirat dengan ikhtiar apa yang mau kita bahas malam ini insya Allah. Ustadz Irgi. Masya Allah, baik Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ibu Nani semakin penasaran dan semakin ingin mengetahui lebih lanjut karena supaya kita tergolong kepada golongan yang orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustaz sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guruna kami persilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, Bismillah. Izin share screen ya, Ayah Bunda. Sebentar. Baik, Bismillah. Suara aman ya, Ustadz Irgi, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Saya aman buka Ustaz. kembali ya dengan salam terbaik. Alhamdulillah terus bertambah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Mudah-mudahan siapapun yang hadir di pertemuan malam ini, Allah selalu karuniakan kesehatan, kebahagiaan, juga rizki yang berkah, berlimpah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juga digolongkan orang-orang yang beruntung, yang bisa mendapatkan keselamatan di dunia juga di akhirat kelak. Insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi di perjalanan juga dilancarkan ya. Ada Bu Yati ini online dari mobil sepertinya. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Ya selamat sampai tujuan. Yang sedang beraktivitas juga kita doakan. Mudah-mudahan setiap ikhtiarnya Allah ridhoi. Ya menjadi amal soleh, menjadi ibadah yang mendatangkan rizki yang berkah berlimpah. Insya Allah. Yang hari ini juga mungkin kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan ya, Allah angkat sakitnya dan juga insya Allah dengan kesehatannya bisa semakin istiqomah di jalan Allah.
Kita doakan juga siapa-siapa hari ini yang mungkin sedang mengalami kesempitan, kesulitan. Semoga wasilah majelis ilmu malam ini Allah lapangkan hidup dan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillah, izin ayah bunda malam ini membersamai dengan tema pembuktian cinta. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini bersama ini bisa menjadi amal soleh ya, menjadi kebaikan kita insya Allah. Ini kayaknya butuh diiniin, Ustadz Irgi, PowerPoint-nya keluar. Oke, Bismillah ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua. Pertama-tama yuk kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus melimpah curahkan begitu banyak karunia, nikmat buat kita semua hingga kita bisa berada sampai di titik ini. Kalau bukan karena cinta Allah, kalau bukan karena bisa menikmati indah, kita bisa berada di majelis ilmu malam ini. Semuanya karena Allah. Maka yuk kita bersyukur dengan setulus hati, dengan sepenuh cinta. Berterima kasih kepada Allah atas semua pemberiannya. Dan barang siapa yang bersyukur kata Allah, nanti nikmatnya Allah akan tambahin. Dan nikmat Allah itu luas Bapak Ibu. Ya, nikmat Allah itu bukan hanya uang, bukan hanya keberhasilan di dunia gitu ya. Semua yang berbentuk yang mungkin bisa membuat kita bahagia di dunia itu adalah karunia Allah. Yang bikin kita lebih dekat sama Allah itu juga karunia Allah. Dan puncak kenikmatan itu adalah ketika kita dikaruniakan kenikmatan ibadah, kenikmatan berduaan sama Allah. Itu adalah puncak kenikmatan seorang hamba. Kalau seorang hamba sudah dekat sama Allah dan berasa nikmat atas kedekatan tersebut, maka bahagia akan sudah digenggam. Ya, bahagia dunia akhirat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, meskipun dunia dan seisinya bisa kita raih, kita punya uang banyak, rumah mewah, mobilnya Masya Allah gitu ya. Tapi kalau itu nggak bikin kita dekat sama Allah, maka hati itu akan hampa. Sulit sekali merasakan bahagia dan seringkali kita semakin jauh dari Allah ya dan jauh dari keberuntungan. Maka yuk kita bersyukur kepada Allah agar Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmat untuk kita semua. Salawat dan salam juga terus kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang hadir malam ini digolongkan ke dalam umat-umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ditanya siapa yang ingin jadi orang beruntung di dunia dan di akhirat, semua pasti menjawab, saya mau. Ya, saya ingin Mas Dedi.
Tapi pertanyaannya, apakah yang kita kerjakan hari ini sudah membawa diri ini menjadi orang-orang yang beruntung? Atau sebaliknya, apakah yang kita lakukan hari ini justru menjauhkan kita menjadi orang-orang yang beruntung? Pertanyaan ini yang bisa menjawab hanya diri kita, Bapak Ibu. Makanya ada seorang guru selalu mengingatkan dan terus memberi nasihat. Perbanyaklah me time. Perbanyaklah berduaan sama Allah. Entah sepertiga malam, entah waktu duha, atau bahkan di sholat 5 waktu kita. Terus Bapak Ibu, perbanyak waktu untuk berduaan sama Allah. Dan kemudian sering-seringlah bertanya kepada diri. Ada 3 pertanyaan penting yang harus selalu kita renungkan. Dan selalu luruskan jawabannya Bapak Ibu. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik, maka insya Allah hidup kita akan terarah, hidup kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Apa pertanyaannya Mas Teddy? Yang pertama, saya dari mana? Apakah diri ini ujuk-ujuk ada di dunia? Apakah diri ini tiba-tiba ada di dunia ini? Atau ada yang menciptakan? Pertanyaan yang kedua, saat ini sedang apa? Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Apakah yang kita lakukan saat ini sudah seperti yang dimaksud oleh pencipta kita? Kenapa kita diciptakan di dunia? Atau sebaliknya, apakah yang kita lakukan saat ini justru menjauhkan dari maksud atau tujuan penciptaan itu sendiri? Dan yang ketiga, pada akhirnya saya mau kemana? Bapak Ibu coba renungi, pada akhirnya kita mau kemana sih? Apakah kita akan hidup di dunia selamanya? Ternyata jawabannya tidak. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Sang Maha Cinta. Semua yang kita kejar hari ini, semua yang kita kumpulkan hari ini, cepat atau lambat akan ditinggalkan Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudah siapkah? Berapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan? Maka lewat pertemuan malam ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Ada sebuah amalan yang bisa kita lakukan. Yang insya Allah dengan amalan tersebut, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, insya Allah. Amin. Suatu hari, saya main ke rumah sahabat di daerah Pekalongan. Beliau bertanya kepada saya, Mas Dedi, kenapa sih mau di PPA? Kenapa Mas Dedi mau berjuang di PPA, Komunitas Pola Pertolongan Allah? Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah 11 tahun ya, kita bareng-bareng di komunitas PPA. Beliau bertanya, memang apa yang Mas Dedi dapetin? Apa yang Mas Dedi terima dari PPA? Saya cuma senyum kepada beliau, karena beliau sahabat saya Bapak Ibu, yang berjuang juga dari awal. Saya cuma bilang, Mas, saya dari awal gabung di PPA, tidak pernah menjadikan PPA sebagai tempat ngumpul-ngumpulnya harta, bukan tempat sebagai mencari sesuatu. Tapi dari awal
saya berikrar di PPA, sudah menjadikan PPA ini sebagai ladang perjuangan. Ya Allah, kalau memang ini adalah jalan terbaik untuk hamba berkontribusi, karena ternyata hidup ini Bapak Ibu bukan tentang kumpul-kumpul dan kumpul, tapi tentang seberapa besar yang bisa kita berikan buat orang lain. Pada akhirnya ketika kita nanti meninggal dunia, ketika kita menghadap Allah, Allah itu nggak pernah melihat seberapa banyak harta kita. Allah nggak pernah melihat seberapa mewah rumah kita. Allah nggak pernah melihat seberapa banyak mobil kita. Yang Allah lihat cuma satu, seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan sewaktu kita hidup di dunia. Ya, karena pada akhirnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, bukan yang paling banyak hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta yang kita miliki hari ini, yang ada di rekening, yang hari ini jadi aset apapun bentuknya, ternyata itu belum tentu menjadi rizki kita. Ya Bapak Ibu, yang ada di rekening kita, yang ada di celengan kita, yang ada di kantong saku kita, itu belum tentu rizki kita. Ternyata yang menjadi rizki kita itu cuma 3. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, kalau ada yang tahu boleh diketik di kolom chat ya. Ternyata yang menjadi rizki kita cuma 3. Satu, yang dimakan. Udah Bunda Ami Jogja nih ya. Jadi rizki kita itu yang dimakan Bapak Ibu. Jadi kalau belum dimakan, belum tentu jadi rizki kita. Ya bisa jadi ratusan juta yang ada di rekening kita, itu belum rizki kita. Ternyata masih ada rizki tukang tambal ban, ya tiba-tiba mobil motor bocor, ternyata keluar buat mereka. Masih ada rizki dokter, tiba-tiba keluarga ada yang sakit, ya teman-teman. Jadi belum tentu yang ada di rekening kita itu rizki kita. Nah ini Masya Allah nih udah ada banyak yang jawab ya. Luar biasa. Saya hanya mengulang kembali ya Bapak Ibu ya insya Allah. Dan mengingatkan. Satu, yaitu yang dimakan. Dan itu pasti habis. Yang kedua adalah yang dipakai. Dan itu pasti usang. Dan yang ketiga adalah yang disedekahkan. Dan itulah yang abadi. Ya Bapak Ibu, ternyata harta yang abadi itu adalah yang nomor 3, yang disedekahkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah berapa tabungan akhiratnya hari ini? Mas Dedi, harta mah nggak bisa dibawa mati. Ya belum tentu. Sebagai bekal terbaik, yaitu dengan cara apa? Disedekahkan atau diwakafkan. Ya Bapak Ibu tahu nggak? Di saat yang bersamaan hari ini, ya Bapak Ibu, di saat yang bersamaan hari ini kita lagi malam-malam nih ngumpul bareng ngedengerin kajian ya. Ada saudara-saudara kita Bapak Ibu yang sudah meninggal dunia. Yang hari ini sedang di alam kubur. Dan mereka hari ini sedang berdoa, memohon kepada Allah, ya Rabb, hidupkan hamba kembali ya Allah. Tunda kematian hamba ya Allah walaupun hanya sebentar. Agar hamba bisa bersedekah. Masya Allah. Ya, jadi banyak saudara-saudara kita hari ini yang sedang memohon agar mereka dihidupkan kembali dan bisa bersedekah. Dan kita hari ini Bapak Ibu yang masih dikasih kesempatan. Dan mungkin lewat pertemuan hari ini Allah juga sedang mengingatkan kita semua bahwa pentingnya Bapak Ibu kita punya bekal. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, akan ada masa kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita bangun dengan lelah, semuanya akan ditinggalkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat buka
media sosial Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ingat sahabat lama yang dia hari ini sudah meninggal dunia. Kemudian saya cari namanya, saya klik akunnya, muncullah Bapak Ibu status-status lamanya beliau. Saya baca, ketika baca hati ini merenung dan bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika sahabat saya nulis status yang ini, dia sadar nggak ya kalau besok udah nggak ada? Naik lagi, melihat status yang lebih lama lagi. Terus hati ini bertanya lagi, ya Allah, ketika sahabat saya nulis status yang ini, dia tahu nggak ya bulan depan udah nggak ada? Dan seandainya dia tahu, ya Allah, besok udah nggak ada, bulan depan udah nggak ada, kira-kira apa ya yang dia lakukan? Terus saya tanya kepada diri sendiri, ya, wahai Dedi, seandainya waktumu sudah mau habis, apa yang mau engkau lakukan? Makanya Bapak Ibu, saya senang banget bisa gabung sama teman-teman di komunitas PPA, ikut belajar, ikut syiar, dan hari ini diamanahin juga untuk mengelola Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan ini menjadi amal jariah, ya, menjadi ibadah, insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah satu hal yang harus dan selalu kita renungkan. Sudah berapa banyak bekal kita di dunia? Karena nasihat yang terbaik itu ya memang umur Bapak Ibu. Ya, umur. Tidak ada yang tahu, tapi pasti. Nggak ada jaminan yang tua duluan. Kadang yang muda duluan. Nggak ada jaminan yang sakit-sakitan pasti duluan meninggal. Ada yang sehat, kemarin baru nyapu di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayo kita perbaiki tujuan hidup kita. Jangan terlalu lelah Bapak Ibu mengejar dunia, yang pasti kita tinggalkan. Karena kepusingan kepala kita hari ini Bapak Ibu, ketidakbahagiaan diri kita hari ini karena kita terlalu sibuk mikirin dunia, tapi lupa tugas di dunia. Terlalu banyak keinginan, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini. Padahal semua itu hanyalah kesenangan, bukan kebahagiaan Bapak Ibu. Maka malam ini ayo kita perbaiki lagi tujuan. Kenapa kita hidup di dunia ya Rob? Iya ya, hamba diciptakan di dunia hanya untuk ibadah. Perbanyak amal soleh, bukan amal salah. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu ibadah terbaik adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Di sekeliling kita Bapak Ibu, kalau boleh jujur ya, masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang ini menjadi peluang amal soleh yang Allah hadirkan di hadapan kita. Bapak Ibu jangan salah, ketika ada orang yang tiba-tiba di sekeliling Bapak Ibu butuh bantuan, dan qadarullah ternyata Bapak Ibu lah yang didatangi. Itu tidak ada yang kebetulan. Bisa jadi Allah yang menghadirkan orang itu. Dan sebagai apa? Sebagai tanda cinta Allah kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan saldo pahala amal solehnya di waktu itu lewat orang itu. Dari sekian banyak mobil di lampu merah, tiba-tiba pintu mobil Bapak Ibu yang diketok, tok tok tok, permisi Bu, minta sedekah gitu ya.
Bisa jadi Bapak Ibu, Allah yang pilih Bapak Ibu untuk bantu mereka. Dan wasilah uang yang diberikan, walaupun nilainya tidak seberapa, karena Allah nggak pernah melihat jumlah. Allah melihat ketulusan Bapak Ibu. Kecil, ikhlas, maka nilainya besar di hadapan Allah. Percuma kita memberi besar, tapi kalau itu karena ingin dilihat orang, pengen dipuji sama tetangga, itu tidak ada nilainya. Ya Bapak Ibu. Kehidupan hari ini apalagi di perkotaan begitu jomplang. Ada yang kaya banget. Sedangkan yang susah, ya bahkan buat makan aja susah ya Bapak Ibu ya. Sampai dia nyari-nyari di tempat sampah, apa yang bisa dia ambil, apa yang bisa dia manfaatkan. Kemudian dia jual hanya untuk beli beras, beli ikan. Di tempat tinggal saya ini Bapak Ibu, ini saya tinggal di daerah Bekasi, di Grand Resident, deket Bantar Gebang ya. Dari sini ke Bantar Gebang paling mungkin 10 menitan. Itu gunungan sampah di situ ya. Banyak orang-orang yang mencari makan, mencari apalagi penghasilan lewat situ Bapak Ibu sekalian. Yang Masya Allah. Dan ini kondisi real. Mungkin di sekeliling kita juga banyak Bapak Ibu. Dan inilah peluang-peluang yang bisa kita gunakan sebagai amal soleh Bapak Ibu. Perbanyak bekal ya sebelum kita Guguling. meninggal dunia. Ingat ya bahwa rizki itu ya yang dimakan, yang dipakai dan yang disedekahkan. Yang abadi itu adalah yang disedekahkan, yang bisa membawa manfaat buat banyak orang. Masya Allah. Lihat Bu, ini hadis riwayat Tobroni. Ini yang bikin saya seneng. Kenapa sih Mas Dedi mau berlelah-lelah ya setiap beberapa pekan keluar kota, dari kota A pindah ke kota B hanya untuk mengedukasi, mengajak banyak orang, ayo kita beribadah lagi kepada Allah, kita berkontribusi lagi ke umat. Karena sebenarnya kalau kita mau mencari intisari tentang konsep kehidupan Bapak Ibu, tujuan kita di dunia cuma ibadah. Ibadah itu akarnya dua, hablum minallah, ibadah kepada Allah. Yang kedua, hablum minannas, bagaimana kita bisa berkontribusi, bermanfaat buat banyak orang. Dua ini aja dijagain Bapak Ibu, insya Allah kita beruntung dunia akhirat. Dua ini Bapak Ibu dikerjain terus, insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Ya, tapi kalau misalkan salah satunya salah satunya bagus, salah satunya nggak bagus, kira-kira gimana Mas Teddy? Nggak bisa. Ya, ibu bapak hubungan sama Allahnya bagus nih, ahli tahajud, ahli ibadah, tapi sama tetangga yang lapar nggak mikirin, itu percuma Bapak Ibu. Ya bukan berarti salah ya, sholatnya enggak, itu dilakukan. Tapi alangkah indah ketika kita hubungan sama Allahnya bagus, hubungan sama manusianya juga bagus. Ada sebuah kisah, ini kisah seorang ulama Bapak Ibu. Dia ini ulama yang ahli tahajud. Tahajud nggak pernah ketinggalan Bapak Ibu, setiap malam selalu bangun. Nggak pernah kelewat. Sampai suatu hari, ya saat beliau ingin mengambil air wudhu di sumur dekat rumahnya, ternyata di dekat sumur itu ada sesosok berwujud manusia berdiri di samping sumur itu. Ketika didekati, si ulama ini bertanya, siapa kamu? Siapa Anda? Dan ternyata yang menyerupai manusia ini adalah malaikat. Dan malaikat ini menjawab, aku adalah malaikat pencatat orang-orang soleh. Masya Allah. Dan malaikat ini bawa buku catatan orang-orang soleh. Ulama ini penasaran, wahai malaikat, apakah namaku ada di buku itu, wahai malaikat? Malaikatnya melihat, mencari sampai halaman terakhir. Tidak ada namamu di sini. Wahai malaikat, coba dicek sekali lagi, ada nggak? Dicek lagi, ternyata nggak ada juga. Sampai si ulama ini bertanya, wahai malaikat, apakah ada yang kurang dari diriku? Apakah aku belum soleh, wahai malaikat? Malaikatnya menjawab, wahai hamba Allah, engkau orang soleh. Namun ketika aku ingin mencatat namamu di buku ini, Allah melarangku. Kenapa? Karena engkau baru soleh untuk dirimu sendiri.
ada tetangga sebelah rumahmu yang kelaparan, kamu gak pernah nengokin. Kamu gak pernah bantuin orang-orang di sekitar kamu. Wah, Masya Allah. Setelah saat itu Bapak Ibu ulama ini langsung bertobat kepada Allah. Dan akhirnya dia membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Maka ini pentingnya Bapak Ibu kita berkontribusi, ya, berbuat baik kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihat kalimatnya Bapak Ibu, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk sebuah keperluan, membantu saudara-saudara muslim yang lainnya. Lebih aku cintai dibanding beritikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ya Bapak Ibu, itikaf di Masjid Nabawi itu pahalanya besar. Tapi Rasulullah mengatakan, aku lebih senang, aku lebih bahagia berjalan bersama saudara-saudaraku untuk bantu saudara yang lain dibanding beritikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata amalan bantuin tetangga, bantuin orang lain, itu pahalanya sangat besar. Sangat besar. Bukan amalan kecil Bapak Ibu. Jangan-jangan ketika ibu ngasih nasi bungkus ke orang lapar di pinggir jalan, itulah yang bikin Allah ridho. Allah mencurahkan pertolongannya buat kita semua. Jangan-jangan uang kita yang nilainya gak seberapa, yang diberikan kepada sahabat kita yang sedang kesulitan, tapi ikhlas karena Allah. Jangan-jangan itulah kunci datangnya pertolongan Allah untuk kita semua. Ya, beruntung. Coba lihat Bapak Ibu, ini juga fakta berikutnya. Jadi peluang amal soleh itu banyak Bapak Ibu. Kita butuh bekal ya Bapak Ibu. Kalau ngandelin sholat, ngandelin tahajud kita, ya mungkin belum sebegitu istimewa. Kita butuh doa-doa orang-orang di sekitar kita. Kita butuh Bapak Ibu amal-amal jariah yang mudah-mudahan itu bisa terus mengalir pahalanya buat kita. Untuk apa? Untuk mendongkrak amal soleh kita. Mendongkrak derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pertemuan malam ini juga pengabulan doa-doa kita. Kita sering minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada hamba kebaikan di dunia juga di akhirat ya Rabb. Kita sering minta ampun sama Allah. Kemudian Allah ingatkan kita lagi hari ini tentang pentingnya bantuin orang lain. Kenapa? Karena sedekah yang kita berikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain Bapak Ibu, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga insya Allah mendekatkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, yang sedang sakit bisa jadi sedekah ini Bapak Ibu yang bikin kita sembuh dari sakit-sakit kita. Ya, karena sakit itu salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan ketika kita banyak sedekah, maka dosa-dosa kita didelet dengan sedekah itu. Dan akhirnya sakitnya sudah selesai tugasnya. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah dihapus oleh sedekah-sedekahnya. Makanya jangan heran ya Bapak Ibu, banyak orang yang sedekah tiba-tiba masalahnya selesai. Karena bisa jadi masalah itu dihadirkan oleh Allah dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah ya. Nanti mungkin kapan-kapan Bapak Ibu kita bahas juga ya keajaiban sedekah insya Allah. Nah, mudah-mudahan Ustadz Irgi diingetin ya. Nanti kalau ada pertemuan yang lain kita bahas tentang keajaiban sedekah. Biar Bapak Ibu gemar ya, seneng ya bantuin orang, bersedekah. Itu enak banget ya kalau udah sampai di hobi gitu ya teman-teman semua. Dan orang-orang yang bersedekah nggak mungkin hartanya berkurang. Ini ajaibnya. Ya, bahkan bertambah dan terus bertambah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak yatim, ya Masya Allah, angkanya terus bertambah. Dan makanya kita di komunitas membangun The Yatim Village. Kita berikhtiar walaupun mungkin belum bisa memberikan solusi secara menyeluruh, tapi paling tidak kita ambil bagian. Ya Bapak Ibu, paling tidak kita ambil bagian. Kita pengen nolongin anak-anak kita. Mau bertetangga dengan Rasulullah Bapak Ibu? Kalau ingin bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya, maka salah satu jalannya adalah dengan mencintai anak-anak yatim.
Masya Allah. Ya, dan ini peluang amal soleh bareng-bareng nih. Ayo Bapak Ibu, kita bahagiakan anak-anak sekeliling kita, anak-anak yatim. Ingat Bapak Ibu, rizki anak yatim itu pasti sampai kok. Rizki anak yatim itu sudah Allah tetapkan dan pasti sampai ke anak yatim tersebut, ada atau tidak adanya diri kita. Ya Bu, hidayah itu pasti sampai kepada orang yang Allah tuju, ada atau tidak adanya diri kita. Kebangkitan Islam itu pasti sampai, pasti terjadi, ada atau tidak adanya diri kita. Pertanyaannya hari ini cuma satu, Bapak Ibu, mau ngambil bagian nggak? Mau ngambil peran nggak untuk menjadi jalan sampainya rizki Allah kepada anak yatim? Bapak Ibu mau jadi jalan nggak sampainya kebahagiaan kepada orang lain? Sampainya kemudahan Allah kepada orang lain. Kita ini sebenarnya Bapak Ibu cuma jadi calo, ya, cuma jadi perantara doang. Ya, rizkinya dari Allah, semuanya dari Allah. Kita cuma jadi penyalurnya aja. Dan kalau kita udah bisa dipercaya Bapak Ibu, wah, ibaratnya gini nih, Ibu ngenitipin harta ke orang, orang itu bisa dipercaya, pasti dititipin lagi. Lah kita dititipin sama Allah harta, ya, dan disalurkan kepada banyak orang, maka Allah akan semakin percaya nitipin harta kepada kita Bapak Ibu. Terus Masya Allah ya. Jadi betul Bunda Tris, jadi jembatan. Ya, karena sedekah kita pakai harta. Hartanya dari mana? Sebenarnya hakikatnya harta itu dari Allah juga. Ya, kita cuma dititipin sama Allah. Makanya Bapak Ibu, Allah tuh nggak pernah melihat banyaknya. Karena banyak sedikit itu dari Allah juga sebenarnya. Setiap amal, setiap ibadah itu yang dilihat bukan sekedar banyaknya, tapi seberapa ikhlas niatnya, itu yang paling penting. Keikhlasan inilah yang membuat amalan itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu, ini banyak juga, doain ya Bapak Ibu ya, nih doain. Kami bersama sahabat-sahabat di komunitas PPA juga sedang punya cita-cita. Dan ini sudah berprogres, kita pengen banget bikin sekolah-sekolah nanti. Doain ya. Kita lagi punya rencana bangun sekolah-sekolah formal untuk memudahkan banyak anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang mudah, ya, yang murah, yang berkualitas. Insya Allah, doain. Kita bareng-bareng ya. Insya Allah. Dan ini target kita Bapak Ibu. Bismillah. Kemudian ini yang unik Bapak Ibu, fenomena hari ini bahwa Indonesia mayoritas umat Islam, tapi Masya Allah ya, datanya mencengangkan, sebagian besar yang hari ini ber-KTP atau beragama Islam ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Dan ini PR kita bersama Bapak Ibu. Apakah kita mau tinggal diam atau kita mau mengambil peran untuk menjadi jalan, ya, banyak orang bisa belajar Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, lewat gerakan bersama-sama di komunitas PPA, ya, kita bangun beberapa rumah Quran di seluruh Indonesia untuk anak-anak belajar Quran, untuk orang-orang dewasa belajar mengaji juga. Boleh, silakan Bapak Ibu, ayo bareng-bareng kita bikin One Quran Institute, pesantren karakter Quran di daerah Bandung, untuk anak-anak yang mau belajar Quran dan menjadi penghafal Quran. Insya Allah semuanya gratis Bapak Ibu. Dari mana Mas Dedi dananya? Nah, inilah yang Bapak Ibu kita bikin sistemnya. Semuanya kita bikin saling dukung antara satu dengan yang lain, sehingga terjadilah ekosistem kebaikan. Ya, kita bangun sebuah sistem kebaikan jangka panjang, sehingga ada atau tidak adanya diri kita, sistem kebaikan ini akan terus berjalan. Ini adalah amal cerdas. Kita nggak bisa beramal soleh sendirian Bapak Ibu. Kalau kita beramalnya hanya sendirian, ya kita akan bisa beramal kalau kitanya masih hidup. Kalau kitanya sudah tidak ada, maka kebaikan itu akan putus Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah Bapak Ibu pembuktian cinta kita kepada Allah. Kita bangun sistem kebaikan kita sendiri, biar kita punya passive income ketika meninggal dunia. Punya terus transparan pahala dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini keren banget nih. Yuk,
Eee, Mudah-mudahan kita bisa menjadi jalan cahaya buat banyak orang ya, dengan, memudahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita butuh bikin sistem. Kenapa? Karena jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu berhenti di tengah jalan. Hari ini Bapak Ibu begitu banyak fenomena, rumah Quran peresmian di kota ini, rumah tahfiz peresmian di kota B, ya kemudian ada masjid baru diresmiin, ada pesantren. Sekian bulan, sekian tahun berikutnya tiba-tiba apa yang dibangun tadi tutup atau tidak tidak beroperasi lagi. Ya rumah Qur'annya tutup, rumah tahfiznya tutup, bahkan masjidnya nggak jalan. Kok bisa sih sistem kebaikan itu nggak jalan, Mas Teddy? Karena masih banyak gerakan-gerakan kebaikan yang terjadi hari ini masih mengandalkan donatur. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, masih banyak gerakan-gerakan kebaikan yang mengandalkan donatur. Lah kalau donaturnya lagi banyak duit, oke, bisa sedekah, bisa bantu. Tapi ada masanya. Donatur tersebut ada kesulitan ekonomi, atau mungkin sedang sakit, atau mungkin meninggal dunia. Nah, kalau sistem-sistem kebaikan tadi bergantungnya sama manusia, sama donatur, maka cepat atau lambat, ya itu akan selesai. Maka di sini Bapak Ibu, kita butuh membangun sebuah sistem kebaikan lewat gerakan wakaf produktif. Ya, Bapak Ibu sekalian, membuat kebaikan terus mengalir tanpa harus bergantung kepada donatur, sehingga secara manfaat akan dirasakan lebih lama dan lebih luas. Ini analoginya seperti gambar di layar nih Bapak Ibu. Ada anak kecil bawa air. Tujuannya sama. Dua gambar ini adalah bagaimana mengantarkan air kepada tempat yang dituju. Gambar yang atas, si anak harus menempuh jalan yang cukup jauh. Dari sungai, ya dia ambil, dia jalan menuju rumahnya. Airnya sampai. Pertanyaannya, apakah si anak ini selalu kuat, selalu sempat, selalu bisa ngangkat air? Ya, ketika anak ini tiba-tiba sakit, maka kebaikannya berhenti. Nah, tapi lihat Bapak Ibu gambar yang di bawah. Sama-sama bawa air. Tapi gambar yang di bawah ini adalah yang dibangun adalah sistemnya. Memang mungkin ya kecepatannya kalah di awal. Yang di atas bisa langsung dapat air saat itu juga. Yang di bawah nggak langsung dapat. Kenapa? Karena ya dia beli mesin dulu, dia sambung pipa dulu, terus gitu ya. Setelah semuanya tersusun rapi, lihat ketika sistemnya udah jadi Bu, ketika tombolnya dipencet, ceklek, mesinnya nyala, maka airnya akan mengalir deras. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, jumlah airnya bisa jadi mengalahkan ya lebih banyak dibanding ketika kita ngangkatin sendirian. Inilah pentingnya sistem. Nah, kita bikin sistem hari ini Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat gerakan wakaf produktif. Wakaf itu ada dua Bapak Ibu. Ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Ini sekalian edukasi, kita belajar bareng Bapak Ibu. Wakaf sosial contohnya apa Mas Teddy? Bapak Ibu di rumah ada bangun masjid. Nah, itu jangan apa bahasanya ya? Jangan menyia-nyiakan Bapak Ibu. Kalau di samping rumah ada pembangunan masjid, pembangunan yayasan yatim, itu segerakan. Kenapa? Itu amal jariah, bekal abadi kita. Amal cerdas itu Bapak Ibu adalah wakaf. Ya. Kalau kitanya meninggal, masjid yang masih dipakai sholat, maka selama masjid itu ada yang sholat, pahalanya mengalir. Ya Bapak Ibu, kalau di dunia saja kita pengen punya passive income, lalu bagaimana dengan akhirat? Ternyata kita bisa punya passive income di akhirat. Dengan apa? Dengan amal jariah. Ya, dengan wakaf masjid, kemudian juga bangun pesantren, silahkan Bapak Ibu. Nah, hanya saja wakaf sosial ini seringkali berhenti, mogok di tengah jalan. Karena apa? Yaitu tadi, kekurangan operasional. Dan ini biasanya bergantung sama donatur. Ya, masjid nggak mampu bayar marbot, nggak mampu bayar listrik lagi. Akhirnya di beberapa tempat masjidnya dikunci. Sampai berdebu, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang nyapuin gitu ya. Maka di sini butuh Bapak Ibu yang kedua, yaitu wakaf produktif.
di mana harta yang dikumpulkan di sini bukan dijadikan bangunan, bukan dijadikan tempat ibadah, tapi harta yang di sini dikelola menjadi aset produktif, ya, menjadi usaha-usaha yang keuntungannya nanti digunakan untuk mensupport biaya masjid tadi, biaya rumah Quran tadi, biaya anak yatim tadi. Nah, gitu. Jadi ini amal cerdas. Bapak Ibu, kebayang ya sampai sini ya. Makanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebesar itu tidak ada kotak amal. Ya Bapak Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, mudah-mudahan ya. Yang belum, insya Allah tahun ini atau tahun depan Allah takdirkan bisa umroh atau haji. Insya Allah, amin. Yang sudah berangkat juga mudah-mudahan berangkat lagi ya, insya Allah, amin. Tidak ada kotak amal Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat berapa biaya operasional masjidnya, pasti besar. Biaya listriknya, marbotnya, ya. Kemudian juga imam-imam besarnya. Tapi anehnya nggak ada kotak amal. Tidak ada orang yang keliling bawa sorban mintain sedekah, nggak ada. Terus dari mana mereka membiayai masjid? Nah, ternyata sistemnya udah jadi. Di sana sistem wakafnya udah keren Bapak Ibu. Ya, tanah-tanah di sekitar Masjidil Haram itu tanah wakaf. Hotel-hotel yang berdiri di atas sana Bapak Ibu itu adalah di atas tanah wakaf. Maka hasil sewanya, hasil pengelolaan aset wakaf tadi dimasukkan lagi kepada yayasan wakafnya sebagai nazir. Nah, dari lembaga wakaf tadi Bu diberikanlah kepada masjid untuk memenuhi operasionalnya. Inilah ekosistem yang dibangun sehingga sebuah kebaikan akan abadi terus berjalan meskipun kitanya sudah nggak ada. Bapak Ibu mau punya amalan seperti ini? Ini orang beruntung nih. Ya, orang beruntung adalah orang yang detak jantungnya berhenti tapi amal soleh yang terus mengalir. Masya Allah. Dan ini Bapak Ibu sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu ya sebelum kita. Nanti kita bahas bersama. Nah, hari ini Bapak Ibu saya juga ingin mengenalkan bahwa di ekosistem komunitas PPA Pola Pertolongan Allah kita juga bikin ya gerakan wakaf produktif lewat Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Nah, ini visi misinya singkat aja kalau ini ya, tapi di sini saya pengen Bapak Ibu ini milik kita bersama. Jadi kalau kita pengen punya bekal abadi, yuk bareng-bareng kita maksimalin nih yang sudah dititipin oleh Allah, wakaf peradaban internasional. Mudah-mudahan jadi aset buat kita semua. Nah, wakaf itu Bapak Ibu adalah bekal abadi. Ya, bekal abadi, bekal yang ada terus manfaatnya. Ketika kita memberikan kebaikan, sedekah, berwakaf, itu seperti kita sedang menanam biji. Ya Bapak Ibu, di mana biji ini akan terus tumbuh, ranting-rantingnya, tangkai-tangkainya, dan kemudian banyak biji-biji lagi dari setiap ranting tadi. Artinya apa? Setiap kebaikan yang diberikan, setiap sedekah, wakaf, itu akan membawa keberkahan yang luar biasa, akan berbuah amal soleh kebaikan yang bisa jadi itu dampaknya adalah kepada kebahagiaan kita di dunia juga di akhirat. Ya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Nah, pembuktian cinta. Ini saya senang banget nih kalau udah bahas ayat ini Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang sering mengaku saya cinta sama Allah. Betul ya Bapak Ibu? Kalau ditanya siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita akan menyampaikan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, apa pembuktiannya? Karena cinta itu butuh pembuktian. Dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan pembuktian cinta. Masya Allah ya. Qul in kuntum, ya Bapak Ibu sekalian, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa kata Allah? Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka kata Allah, ikuti aku. Bapak Ibu, ikuti aku. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan ketaatan, ibadah, sholat, sedekah,
itu sebenarnya sedang membuktikan cintanya kepada Allah. Kita selalu punya dua pilihan, antara melakukan yang kita suka atau yang Allah suka. Mulai dari pagi jam 4 subuh HP kita berbunyi, alarm semuanya bunyi, nyaring bunyinya. Pilihannya dua. Lihat, Allah selalu ingin membuktikan cinta hambanya. Betul-betul cinta enggak kepada Allah? Atau masih cinta kepada dunia? Ketika alarm bunyi, disitulah Bapak Ibu pembuktian cinta pagi-pagi itu. Pilihannya dua. Satu, HP dimatiin, ya, HP dimatiin, tarik selimutnya, lanjut tidurnya. Itu pilihan pertama. Atau yang kedua, HP-nya dimatiin, bangun dari tidurnya, langsung ambil wudhu, sholat. Masya Allah. Ketika Bapak Ibu berhasil mengalahkan diri Bapak Ibu dan melakukan yang Allah suka, itulah pembuktian cinta. Bu, coba deh mulai rasain bahwa ketika ibu bapak ibadah, rasakan Bapak Ibu sedang membuktikan cinta Bapak Ibu kepada Allah. Ya Rabb, hamba cinta kepadamu ya Rabb, hamba rindu ya Allah. Ini bukti ya Rabb, hamba cinta kepadamu ya Allah. Rasanya beda. Ya, Bapak Ibu, tiba-tiba kita punya tabungan 30 juta. Tiba-tiba ada kawan nawarin, ikut umroh yuk. Nih mau pada umroh nih, barangkali mau ikutan. Bu, Pak, bisa jadi tuh yang ngajak umroh bukan sahabatnya. Tapi Allah yang lagi nguji kita lebih cinta mana? Lebih cinta Allah apa lebih cinta uang kita? Dan ketika kita memilih, ya Rabb, bismillah, beli motor mah bisa besok-besok ya Allah. Beli baju bagus mah besok-besok gak apa-apa ya Allah. Ini ada yang ngajak umroh ya Allah. Bismillah, hamba mau umroh ya Rabb. Bapak Ibu tahu gak? Itu pembuktian cinta. Kita lebih memilih melakukan yang Allah suka dibanding yang kita suka. Ada ajakan tiba-tiba ada orang yang datang minta bantuan, bersedekah, berwakaf. Pilihannya dua. Sayang, nanti aja deh. Atau bismillah ya Allah, tidak ada yang kebetulan. Ini peluang amal soleh, bisa jadi engkau yang hadirkan ya Rabb. Walaupun mungkin nilainya gak seberapa ya Rabb, hamba akan buktikan cinta ini kepadamu ya Allah dengan bersedekah. Masya Allah. Bu, itu pembuktian cinta. Rasanya kan beda. Beneran Bapak, rasanya beda. Duha, itu kalau dirasakan sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah, rasanya beda. Dan lihat janji Allah, kalau kita sudah berhasil membuktikan cintanya, Allah akan melakukan apa? Allah akan kasihi kita. Ya Bu, Allah akan kasihi dan ampuni dosa-dosa kita. Kita akan dapat ampunan Allah dan kita akan dapat rahmat Allah. Kalau dua ini sudah dapat Bapak Ibu, kita bahagia dunia akhirat. Kita jadi orang-orang yang beruntung. Kuncinya ini, pembuktian cinta. Iya, kita akan jadi orang beruntung. Ingat, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa bikin kita masuk surga, bukan sholat kita, bukan ibadah kita. Tapi yang bikin kita nanti masuk surga adalah ampunan Allah dan juga rahmat Allah. Dan itu bisa kita raih dengan membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, hablum minallahnya diperbaiki, hablum minannasnya terus dijagain. Masya Allah. Dua ini Bapak Ibu dijagain insya Allah ya. Nah, ini beberapa sejarah Bapak Ibu, kisah yang luar biasa. Para sahabat pun membuktikan cintanya kepada Allah. Lebih cinta saudaranya atau hartanya, lebih cinta Allah atau dunianya. Ya, salah satunya mungkin kita tahu ya, salah satu sahabat terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia membebaskan sebuah sumur dengan harta terbaiknya. Dia nggak hitung-hitungan. Selama sumur ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dibanding ini dimiliki orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyusahkan masyarakat, akhirnya diambil alih sumur ini. Ya, beliau adalah sahabat Utsman bin Affan. Masya Allah. Bapak Ibu, rekening tertua yang hari ini saldonya terus terisi adalah rekeningnya sahabat dari
Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Kenapa kok rekeningnya masih mengalir? Karena wakafnya produktif. Ya, dia berwakaf, dia bebaskan sumur senilai 20.000 dinar. Atau kalau hari ini mungkin sekitar 5 miliar lebih gitu ya Bapak Ibu, bayangin. Kita punya 5 miliar diwakafin, bebasin sumur, dan sumur itu digratiskan. Yuk silahkan. Ternyata dari air sumur ini berhasil mengairi ladang-ladang kurma, kebun-kebun kurma di sekitarnya. Lebih dari 1.000 tahun Bapak Ibu, Masya Allah. Dan ternyata dari hasil panen itu, ya, sebagian ini disedekahkan. Ya, keuntungan dari wakaf produktif ini Bapak Ibu diberikan kepada ya gerakan-gerakan kebaikan tadi. Ya, untuk biaya operasional Masjidil Haram, untuk beasiswa orang-orang yang belajar di sana, ya, Masya Allah. Ini konsep wakaf produktif Bapak Ibu. Ya, contoh langsung dari sahabat, dari orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyiapkan bekal abadi, bukan hanya untuk diri, tapi kalau ini untuk agama Allah, mereka udah nggak hitung-hitungan Bapak Ibu. Asal memang tujuannya untuk apa? Untuk kebermanfaatan. Contoh kedua, ini sejarah kedua Bapak Ibu, sahabat kedua yang Masya Allah perjuangannya, beliau adalah Umar bin Khattab. Ya, dia pernah dapat hadiah Bapak Ibu, hadiah terbaik yang selama hidupnya beliau belum pernah dapat hadiah terbaik ini Bapak Ibu. Sampai dia berdiskusi, ya, berkonsultasi kepada Rasulullah saat itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa ayahnya Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu an menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk. Umar radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, saya pernah dapat harta sebaik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bila engkau suka, maka tahanlah pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya." Bapak Ibu, inilah konsep wakaf produktif. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak juga diwariskan. Dan peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Allah. Ya. Jadi ini amalan-amalan yang luar biasa Bapak Ibu dari orang-orang soleh. Ya, bekal abadi. Ini juga Bapak Ibu salah satu histori, ya, bahkan dapat memecahkan rekor dunia di tahun 2016. Wakaf kebun kurma terbesar di Arab itu milik Sulaiman Al-Raji, yang juga pemilik Bank Al-Raji. Bapak Ibu kalau ke ATM ya, nanti di Mekah, di Madinah itu banyak tuh ATM Al-Raji, ya, Bank Al-Raji dengan ribuan cabang. Satu-satunya bank yang salah satu bank bebas riba Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. 5.000 hektar ditumbuhi 200.000 pohon dan 45 jenis kurma. Hasil panennya untuk apa? Untuk lembaga-lembaga amal dan juga untuk memenuhi kebutuhan operasional dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, sekarang udah mulai udah mulai tahu ya Bapak Ibu, oh pantesan yang mensupport Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak banget. Ya, lembaga-lembaga wakafnya udah luar biasa Bapak Ibu. Nah, beliau juga mendirikan universitas dari uangnya sendiri dan memilih untuk hidup miskin dengan memberikan seluruh asetnya senilai 7 miliar dolar. Allahu Akbar. Nih, bekal abadinya luar biasa nih. Amal solehnya ya. Kalau tadi contohnya sahabat-sahabat Nabi. Wah, Mas Dedi itu mau kejauhan contohnya. Ini orang-orang yang mungkin udah masih ada hari ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu boleh googling di YouTube ya nanti. Kisah Insinyur Salah Atiyah di Mesir. Ini keren banget. Yang kematiannya diiringi ratusan ribu rakyat Mesir Bapak Ibu. Masya Allah. Begitu dicintainya. Saya merinding kalau udah ngomongin ini Bapak Ibu. Ya Allah.
Mudah-mudahan nih Bapak Ibu ya, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh banyak orang. Kita digolongkan orang-orang yang dirindukan oleh banyak orang. Bapak Ibu pastikan hadirnya diri kita itu membawa kebahagiaan, kedamaian, kemudahan untuk orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai dan membahagiakan. Kalau itu bisa Bapak Ibu raih, insya Allah Bapak Ibu bahagia dunia akhirat. Insya Allah Bapak Ibu jadi orang-orang yang beruntung. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi orang yang hadirnya diri kita bikin banyak orang susah, bikin banyak orang sakit, bersedih. Kalau itu yang terjadi, maka yuk segera bertobat dan kita perbaiki Bapak Ibu. Kenapa? Karena celaka nanti. Celaka Bapak Ibu. Kalau ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan banyak orang yang tersakiti oleh kita, ini akan berbahaya Bapak Ibu sekalian ya. Kita perbaiki mumpung masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Insinyur Solah Atiyah Bapak Ibu, dia mendirikan sebuah usaha di mana awalnya usahanya kurang modal. Akhirnya dia patungan sama teman-temannya dan mulailah beliau wakafkan 10% sahamnya. Jadi awalnya 10% saham perusahaannya itu diakadkan milik Allah. Jadi wakaf itu Bapak Ibu menghentikan kepemilikan yang tadinya milik kita menjadi milik Allah. Itulah yang disebut wakaf. 10% ini haknya Allah. Jadi dari hasil keuntungan perusahaan nanti 10% itu buat sedekah, buat umat. Ya, untuk gerakan-gerakan sosial. Ternyata usahanya makin melejit. Dinaikin lagi jadi 20% saham Allah. Dinaikin lagi 30% sampai 50%. Dan di akhir cerita Bapak Ibu, ini yang kerennya luar biasa. Sampai 100% perusahaan yang dia bangun itu diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakadkan dirinya sebagai karyawannya Allah saja. Employee of Allah. Dia bekerja untuk perusahaannya Allah. Dan yang luar biasa Bu, anehnya usahanya makin berkembang. Dan dia sampai bangun universitas di desanya. Karena terpencil Bapak Ibu, dia bangun beserta stasiun kereta apinya. Masya Allah, itu dari wakaf produktif yang dia bangun. Dia bangun sekolah-sekolah, asrama-asrama, dia bangun baitul mal di berbagai kota yang dia singgahi Bapak Ibu. Makanya ketika beliau meninggal, yang mengiringi jenazahnya itu ratusan ribu orang ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa setidaknya mencontoh ya Bapak Ibu pelan-pelan untuk bisa menuju menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh sesama. Nah, ada nggak contoh yang dari Indonesia, Mas Teddy? Banyak, Bapak Ibu. Ini salah satunya nih, ya. Wakaf dari orang Indonesia, namanya Habib Bugak, orang Aceh, Bapak Ibu. Beliau 200 tahun yang lalu pernah berwakaf, dan wakafnya diniatkan hasil pengelolaan wakafnya untuk bantuin jamaah haji asal Aceh. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ya kok jamaah haji asal Aceh setiap tahun berapapun banyaknya yang dari Aceh berhaji itu per orang dapat uang saku. Kalau hari ini mungkin sekitar 6-7 jutaan per orang kali sekian ribu Bapak Ibu. Dari mana? Dari orang Aceh yang berwakaf 200 tahun yang lalu. Bayangin Bu, yang wakaf udah gak ada orangnya. Kenapa bisa begitu ya? Dulu Bu, orang haji itu luar biasa perjuangannya. Apalagi 200 tahun yang lalu. Belum ada pesawat, naik kapal laut, jalan kaki, naik onta gitu ya. Banyak yang kehabisan ongkos, banyak yang terlantar sampai meninggal dunia. Maka beliau Bapak Ibu bersama ulama-ulama Aceh lainnya berkumpul, mewakafkan harta terbaiknya, bebasin tanah, dibangunlah hotel. Di mana hotel itu sebagian hasilnya untuk bantuin saudara-saudaranya dari Aceh. Orangnya udah gak ada 200 tahun yang lalu, tapi amal solehnya masih ada sampai sekarang. Allah. Iri nggak kira-kira Bapak Ibu ya? Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa ya, untuk memacu
semangat kita untuk punya amal soleh juga Bapak Ibu. Siapa yang mau Bapak Ibu punya amal yang terus mengalir seperti beliau, guru kita. Masya Allah, 200 tahun yang lalu Bapak Ibu, dia masih bisa bantu saudaranya hingga saat ini. Dan kalau Bapak Ibu mau, ya insya Allah bisa. Termasuk ini Bapak Ibu, Tower Zam-Zam juga salah satu aset wakaf ya. Nah, wakaf itu Bapak Ibu adalah memberhentikan kepemilikan harta yang tadinya milik kita, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf atau wakof, berhenti ya Bapak Ibu. Nah, wakaf ini ya tadi tuh ada sosial, ada produktif. Nah, kemudian dibagi dua lagi yang produktif. Ada wakaf permanen, ada juga wakaf temporer. Ya Bapak Ibu. Permanen tuh gini, saya akan wakafkan harta saya selamanya. Nah, itu permanen tuh. Tapi ada juga Badan Wakaf Indonesia Bapak Ibu membuat program wakaf produktif temporer. Artinya ada waktunya. Boleh nggak? Boleh. Ini untuk mengedukasi umat untuk belajar berwakaf Bapak Ibu. Kalau infak mungkin sering, silahkan terusin. Jangan sampai putus infaknya. Tapi ada the next level infak. Ya, the next level infak itu adalah wakaf. Di mana Bapak Ibu hanya sekali ngasih tapi bisa bersedekah berkali-kali. Itulah keajaiban dari berwakaf. Permanen, temporer. Ya, Mas Dedi, saya punya tabungan. Baru dipakai lagi 5 tahun ke depan. Boleh nggak saya wakafin temporer 2 tahun? Boleh. Nanti diakadkan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, aset yang diwakafkan dikembalikan. Tapi selama dikelola 2 tahun, dia sudah ikut berkontribusi untuk gerakan-gerakan kebaikan. Bahkan bisa jadi ya dari keuntungan-keuntungan itu juga mengembangkan aset wakaf tadi jadi bekal abadi buat dia juga. Masya Allah. Ini lagi-lagi cara cerdas nih Bapak Ibu untuk beramal soleh. Nah, konsepnya begini Bapak Ibu. Ya, kenapa sih kok wakaf bisa menjadi sistem kebaikan? Nah, orang yang berwakaf itu disebut muwakif. Ya, kalau Bapak Ibu berwakaf 50.000, 10.000 nggak masalah, Bu. Kita mungkin sering sedekah subuh ya. Nah, sekarang sesekali coba deh dijadwalin dari seminggu itu mau berapa hari wakaf. Buat apa? Buat bekal abadi amal jariah. Nah, emang boleh Mas Dedi 10.000, 20.000? Boleh. Wakaf nggak ada batasan Bapak Ibu. Mirip dengan infak, hanya akadnya saja yang berbeda. Nah, kita bikin gerakan 50.000 wakif. Ayo kita wakaf rutin. Kita punya target kalau bisa. Seumur hidup nih sebelum kita meninggal, target kita berwakaf berapa? Ya, saya mengajak Bapak Ibu paling tidak targetin minimal 1 juta aja. Ya kecil banget Mas Dedi, nggak apa-apa buat awalun ya. Bahkan 1 juta ini kalau nggak ada langsung boleh Bapak Ibu latihan 50.000 sampai targetnya terpenuhi. Andai pun nanti kita nggak nyampe 1 juta, kita udah keburu meninggal, insya Allah pahala wakaf 1 jutanya Allah udah catat. Ya, kalau punya target mah yang tinggi-tinggi aja gitu ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu menyerahkan harta wakaf kepada nazir. Ingat Bapak Ibu, wakaf ini tidak boleh sembarangan yang nerima. Ya, ada izin khusus. Namanya disebut nazir. Ada ujinya, ada izinnya. Nah, alhamdulillah Yayasan Wakaf Peradaban Internasional sudah punya izin resmi menerima wakaf Bapak Ibu. Ya, termasuk pengelolaannya juga harus ada sertifikasi nazirnya. Nah, dana boleh mengelola sendiri. Maka nazir ini bekerja sama dengan mitra nazir. Nah, siapa mitra nazirnya? Boleh perorangan, boleh badan. Makanya Bu, ini wakaf ini bisa menjadi solusi anti riba. Solusi penguatan ekonomi umat. Ya, apalagi nanti mauquf alaihnya sudah besar. Kita bisa banyak tuh bantuin orang-orang yang hijrah butuh modal nih. Kita punya nih dari hasil pengelolaan wakaf, silahkan digunakan. Kalau berhasil boleh dibalikin, kalau gagal ya berarti anggaplah itu sedekah. Boleh nggak? Boleh. Itu kalau aset wakafnya udah besar. Makanya kalau wakaf ini besar Bapak Ibu kita membantu banyak orang, wah itu enak banget, indah banget ya. Dan ini goal visi besar kita insya Allah. Mau ngasih beasiswa ke banyak orang bisa, mau menggratiskan orang berapapun insya Allah bisa, mau ngasih beras berapapun insya Allah. Ketika memang wakafnya ini menjadi motor yang luar biasa nantinya.
Nah, dari sini Bapak Ibu ketika dikelola ada keuntungan, dibalikin lagi ke Yayasan Wakaf Peradaban sebagai nazir. Nah, dari sini Bapak Ibu ada yang namanya mauquf alaih. Nah, mauquf alaih itu adalah penerima manfaat. Ya, penerima manfaatnya siapa? Ada dua. Ya Bapak Ibu, penerima manfaat itu ada dua. Ada ahli, ada khairi. Ini uniknya wakaf. Jadi Bapak Ibu bisa mengakadkan, Mas Dedi boleh nggak penerima wakafnya itu salah satunya saya atau keluarga saya? Boleh. Ya itu yang disebut ahli. Ya makanya kita bikin wakaf produktif temporer. Bapak Ibu berwakaf tapi ada bagi hasil juga. Nah sebenarnya namanya bukan bagi hasil tapi bagi manfaat. Orang yang berwakaf berhak mendapatkan manfaat dari wakaf yang diberikan. Nah ini menarik nih Bapak Ibu. Nanti saya berikan bocoran ya bagi yang pengen ikutan, hayu. Ini peluang amal cerdas ya, pembuktian cinta kita kepada Allah. Khairinya ya, untuk apa? Ya tadi untuk belanja dakwah, untuk guru-guru ngaji, santri penghafal Quran dan lain-lain insya Allah. Nah, simulasinya gimana Mas Didi? Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Seandainya nih wakaf yang terhimpun dari 50.000 orang, masing-masing sejuta, dapat 50 miliar misalkan. Asumsi pengelolaannya 10% aja Bapak Ibu. Jadi keuntungan yang didapat setiap bulannya 10% aja. Maka insya Allah, ini per tahun malah. Ya 5M per tahun. Sebenarnya bisa lebih besar per bulan gitu ya. Tapi ini kita bikin yang paling kecil. 5 tahun, apakah mungkin? Sangat mungkin. Maka kalau 5 miliar ini terbentuk, berapa senyuman yang bisa kita ukir? Berapa kebahagiaan yang akan bisa kita berikan kepada banyak orang? Nah, dari sinilah Bapak Ibu tercipta banyak gerakan-gerakan kebaikan. Apakah ini mungkin? Nanti saya berikan hitungannya Bapak Ibu. Ternyata 10% ini masih sangat kecil. Insya Allah bisa lebih besar. Nah yang nggak kalah penting Bapak Ibu, inilah perusahaan-perusahaan yang hari ini sudah kita dukung ya. Ini yang lembaga, yang perorangan juga sudah ada hari ini. Ya, ada PP Institute, Bapak Ibu. PP Institute itu perusahaan wakaf Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ikut kelas, beli buku atau apapun yang ada di PPA, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah mensupport anak yatim, penghafal Quran, ya. Keuntungan usahanya itu bukan lagi untuk owner-ownernya. Dari awal owner-ownernya itu nggak ada Bapak Ibu ya, cuma nama doang. Tapi PP Institute itu memang didedikasikan untuk keumatan, ya. Kemudian ada klub, ada Iwa Gold. Ya, Bapak Ibu hari ini pengguna Iwa Gold, ya kami berterima kasih sekali gitu ya, karena setiap keping yang Bapak Ibu miliki itu sama saja sudah berwakaf. Ya, Miracle Gold, Iwa Water, ada Ijabah Transport, ya ada Mas Kargo, ada PT Sidiah punya alumni kita juga, Masya Allah. Ini yang mensupport gerakan-gerakan wakaf kita hari ini. Nah, sinergi gerakan kebaikannya dengan yayasan-yayasan lain tentunya. Ada di Yatim Village, One Quran Institute, Rumah Quran. Kita nggak bisa sendirian, ya Bapak Ibu. Kita harus berjamaah hari ini. Karena berjamaah itu pahalanya lebih besar. Kalau kita sedekah 100.000, beli nasi kotak, ngasih makan orang, berpahala. Pahalanya senilai 100.000. Tapi kalau 100.000 kita digabungin, berjamaah gitu ya, dengan 100.000 yang lain, ternyata aku kumpul sekian miliar, dari sekian miliar itu menghasilkan kebaikan sekian miliar. Maka pahala kita udah bukan 100.000 tuh, tapi sekian miliar yang tadi. Nah itulah keajaiban berjamaah. Sholat sendirian boleh nggak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Tapi kalau berdua pahalanya beda. Karena jamaah itu ada keberkahan Bapak Ibu sekalian. Dan Allah sangat mencintai ya umat muslim yang berjuang dalam barisan yang rapat seperti bangunan yang kokoh. Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu, Mas Dedi dari mana untuk mencapai 10% tadi? Ini salah satu program nih. Ya, Bapak Ibu, salah satu program yang ada di Yayasan Wakaf Peradaban. Uang yang diterima salah satunya kita produktifkan di Ijabah Transport. Ya, sewa mobil atau kendaraan berbasis wakaf pertama di Indonesia. Ya, uang wakafnya Bapak Ibu itu dibelikan mobil Grand Max Blind Van. Blind Van itu yang nggak ada jendelanya. Buat apa? Buat ekspedisi. Nah, mobil ini kita sewain ke mitra kita yang tadi tuh ada namanya ya di slide sebelumnya. Nah, disewa oleh Mas Kargo senilai kurang lebih di 4,3 jutaan per bulan. Harga mobil ini 175 jutaan Bapak Ibu ya, dan
keuntungan tadi untuk membiayai rumah Quran. Satu mobil target kami itu satu mobil satu rumah Quran. Dan ketika si ownernya ya menyerahkan langsung sewanya kepada rumah Quran, senangnya luar biasa Bapak Ibu. Dan potensinya masih sangat besar. Saking senangnya bahkan beberapa waktu yang lalu bertanya, wakaf punya berapa mobil lagi, kita mau sewa semuanya. Nah qadarullah memang kami juga baru mulai ngegas ya Bapak Ibu, artinya mulai serius untuk edukasi umat tentang wakaf ini baru mungkin 2-3 tahun belakangan ini. Dan alhamdulillah semakin besar nih. Dan potensinya besar. Dan ini Bapak Ibu dokumentasinya, alhamdulillah ya. Dan rumah Quran yang sudah disupport ini adalah rumah Quran di Bandung. Mudah-mudahan rumah Quran yang ada di 43 kota kita bisa support semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, ini Bapak Ibu data ya, rumah Quran yang ada di seluruh Indonesia. Yang terupdate ada bukan 30 tapi 43 rumah Quran di seluruh Indonesia yang bisa kita support. Ini yang kami sebut amal cerdas. Cukup wakaf sekali, manfaatnya berkali-kali. Wakaf satu kali, pahalanya terus mengalir. Ya. Dan ini data dari Agustus 2023 sampai Juni 2025. Ya, sampai bulan Juni. Berarti dari satu mobil sudah menghasilkan 101 juta 136.000 sewanya. Dan ini sudah disalurkan mauquf alaihinya Bapak Ibu. Berarti berapa persen tuh? Mobilnya 170 juta, ya sudah menghasilkan 101 juta. Berarti lebih dari 50% ya Bapak Ibu ya. Dan ini sangat menarik. Nah, Bapak Ibu mau ikut program ini, hayu bareng-bareng. Karena masih banyak nih ya. Mas Dedi mulai berapa? Nggak ada batasan. Kalau yang permanen, silahkan. Kalau yang mau permanen, mau 10.000 per hari, per minggu, 20.000, terserah. Ya, terbuka, siapapun bisa berwakaf. Wakaf itu mudah Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, di mana lagi Mas Dedi dimaksimalkannya aset wakaf produktif? Nah, yang besar ini adalah di sini Bapak Ibu. Di EOA Gold dan juga di Miracle Gold. Dua perusahaan ini Bapak Ibu, bukan dua perusahaan ya, dua brand ini adalah perusahaan yang disupport oleh wakaf ya. Dimana ketika, jadi dari dua brand ini Bapak Ibu, ketika dibeli oleh konsumen, maka dari setiap kepingnya ada nilai wakafnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dua brand ini permodalannya pun disupport oleh wakaf produktif. Sehingga di akhir bulan ketika menghitung laba rugi dan sebagainya, maka keuntungannya akan masuk lagi ke yayasan wakaf. Jadi ada dua, wakaf dari setiap kepingnya sama mauquf alaih dari hasilnya. Nah, kebayang ya sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi anugerah di perjalanan. Dua brand ini Bapak Ibu alhamdulillah sudah hadir sebagai solusi finansial umat. Berapa banyak orang yang tadinya nggak punya pekerjaan, alhamdulillah punya penghasilan hari ini. Ada yang jadi penghasilan utama, ada yang menjadi penghasilan tambahan. Dan qadarullah, alhamdulillah Bapak Ibu atas izin Allah, ada banyak sahabat yang bisa umroh gara-gara dia berbisnis emas juga. Nah, siapa di sini yang sudah kenal EO Gold dan Miracle Gold ya? Nih, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kepercayaannya. Mudah-mudahan dua brand ini Allah kuatkan, semakin maju, semakin berkembang. Agar apa? Agar manfaatnya makin meluas juga. Yang belum punya, ayo segera miliki. Mau jadi agentnya juga boleh Bapak Ibu, bantuin syiar kami gitu ya. Mau jadi distributor juga boleh ya, insya Allah. Yang kedua, atas izin Allah, EOA dan Miracle Gold menjadi market leader untuk masuk ukuran kecil. Dan EOA Miracle Gold juga turut mengamankan aset umat. Yang paling penting, keduanya bernilai kebaikan. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih Mas Dedi kebaikan yang sudah diberikan. Salah satu, ini salah satu aja Bapak. Kalau banyak nanti waktunya nggak cukup. Salah satu program yang didukung oleh kedua brand ini adalah pesantren, pondok pesantren Abulia Tama di Garut yang dikelola oleh Ustadz Dudin. Kita saksikan ya videonya ya.
Kami dari Pondok Pesantren Abul Yatama Garut didukung penuh oleh Miracle Group dan IO Group. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Gimana Bapak Ibu? Seneng ya? Siapa yang serta ngeliat tadi? Oh, ada yang mau videonya? Siap. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Bismillah ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada peluang nih. Ya, ada peluang bagi Bapak Ibu yang ingin ikutan, bukan hanya sebagai pembeli gitu ya, tapi juga sebagai penggerak. Nah, manfaat emas salah satu instrumen wakaf produktif. Benefit dari tabungan emas yang kita simpan di rumah hanya didapat dari kenaikan harganya saja. Tapi yang diwakafkan insya Allah dapat keuntungan di dunia juga di akhirat. Insya Allah Bu Warsini, insya Allah ya, karena Yogot ini juga dari kita, untuk kita, dan untuk umat insya Allah. Nah, Bapak Ibu, ini ada peluang. Silahkan yang mau ngambil peluang ini untuk pembuktian cintanya menjadi bekal abadi. Ada program IWO, Initial Wakif Offering, untuk brand IOA dan Miracle Gold. Kebutuhannya apa? Nah, ya kalau dibilang tadi ya, Bapak Ibu bisa support mobil, ijabah transport juga boleh. Mas tadi saya mau ikut yang wakaf mobil boleh. Atau yang ini juga boleh Bapak Ibu. Ya, untuk permodalan, untuk badan buyback, untuk buffer stock. Cara ikutnya gimana Mas Dedi? Nah, bismillah. Nih, Bapak Ibu, untuk wakaf produktif temporer. Jadi IWO ini Bapak Ibu ya, mayoritas temporer, ada juga yang permanen ya. Kalau yang permanen tidak ada batasan, silakan Bapak Ibu mau berapapun boleh kalau yang permanen. Kalau yang temporer, nah ini kita batasi ya, ada minimumnya. Nah, kebutuhan dari permodalan ya, kedua brand ini insya Allah itu di tahap awal ini kurang lebih di 5 kilo emas atau 100 kilo perak. Mekanismenya temporer minimal 2 tahun atau permanen. Ada Mas Teddy, saya punya 5 gram mau wakaf, permanen aja boleh ya. Ada yang Mas Teddy 10 gram tapi 2 tahun boleh? Boleh. Ada yang kemarin nitip 600 gram perak selama 2 tahun boleh? Boleh ya teman-teman semua. Nah, akadnya ini Bu ya, ini keren banget Bapak Ibu. Akadnya insya Allah ini dari share keuntungan pembelian bahan baku. Jadi insya Allah ini aman ya. Dan apa ya bahasanya, bukan pasti. Ya pasti ada untungnya gitu ya. Kalau dari net profit kan kadang profit, kadang rugi gitu ya. Nah ini dari bahan baku. Jadi setiap ada penjualan pasti ada bagi hasilnya. Nah ini insya Allah Bapak Ibu aman ya. Kemudian penyataan modal mulai dari 5 gram emas untuk khusus yang ini Bapak Ibu. Atau dari perak juga boleh yang senilai 5 gram. Karena ini naik turun ya. Ini disesuaikan nanti. Kemudian juga bisa uang minimal di 10 juta. Apa benefitnya? Profit dunia akhirat. Ada bagi hasil dunia juga Bapak Ibu. Bagi hasilnya dapat, Bapak Ibu juga bisa sedekah setiap bulan dari bagi hasil itu. Nah, seperti apa hitungannya? Ini simulasinya ya Bapak Ibu. Ini kita asumsikan 5 kilo emas dan 500 kilo perak itu kita asumsikan 15 miliar. Ini contoh hitungannya aja. Nah, bagi hasilnya akadnya 2000 dan 1000. Proyeksi target ya, target penjualan kita sebulan emas itu 17 kilo, perak itu 500 kilo. Apakah ini mungkin? Insya Allah Bapak Ibu sangat mungkin. Ya, kemarin kita launching perak, alhamdulillah ya mendekati target ini, itu baru launching insya Allah. Nah, kalau target yang tertulis ini tercapai, maka potensi per bulan itu yang bisa dibagikan sebagai mauquf alaih atau kebermanfaatan atau bagi hasilnya itu sebesar 534. Kalau setahun tinggal dikali 12. Nah, ini kalau dikali persentase itu 43%, sangat besar ya. Kadang di deposito aja kan nggak sih, tapi insya Allah ini kita niatnya untuk kebermanfaatan. Nah, cara baginya nanti gimana Mas Dedi? Nah, cara baginya begini Bapak Ibu.
Dari bagi hasil, di situ ada kolom bagi hasil, nanti dibagi menjadi 3 bagian. Satu untuk cadangan, ya untuk manajemen resiko buat operasional, ya kemudian juga mokaf alaih ahli dan khairi, ya. Jadi mokaf alaihnya ini Bapak Ibu nanti sebagai yang berwakaf itu yang 60%. Kalau yang khairi yang disedekahkan yang 40%. Jadi cukup menarik ya, bahkan sangat menarik bagi teman-teman yang mungkin ada asetnya nggak kepake. Mas Dedi, saya punya emas, punya perak, belum kepake nih, baru kepake lagi 3 tahun ke depan, boleh nggak diwakafin setahun? Boleh. Memang idealnya 2 tahun Bapak Ibu. Kalau mau nego waktu terkait termin itu by konfirmasi ya. Tapi secara default memang kita tetapkan di 2 tahun secara default. Kalau ada negosiasi, ada keinginan khusus itu boleh nanti by komunikasi. Nah ini ada notesnya, bagi hasil bisa naik turun menyesuaikan penjualan, bagi hasil berdasarkan persentase support permodalan, persentase bagi hasil bisa berubah mengikuti harga bahan baku, tapi tidak jauh insya Allah dari apa yang sudah disimulasikan ini. Nah ini contohnya yang sudah berjalan selama 2 tahun Bapak Ibu, dan ini sudah kita salurkan baik ke mokaf alaih ahli dan juga khairi ya. Alhamdulillah para muwakif senang ya Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah habis ditarik dan sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa dikembalikan Bapak Ibu, yang perpanjang pun banyak ya. Ada testimoni juga kemarin, ada salah satu muwakif dia rencananya pengen nabung buat kuliah anaknya, kemudian diwakafkan ya, niatnya insya Allah ya lillahi ta'ala, bismillah mas, sebelum dipakai saya wakafin dulu secara temporer gitu ya. Nah qadarullah kemarin pada saat saya hubungi, saya telepon beliau, Bu, alhamdulillah wakafnya sudah jadi wasilah kebaikan, udah kami salurkan dan kebetulan sudah habis akadnya, kira-kira ibu mau perpanjang atau mau ditarik. Tiba-tiba beliau cerita, Mas Dedi saya mau cerita, alhamdulillah ini tadinya mas buat anak saya sekolah, qadarullah ternyata buat daftar sekolah itu Allah kirimin rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan sudah selesai biayanya. Jadi yang kemarin diwakafin saya perpanjang lagi mas Allah ya. Jadi itulah keberkahan ya, keberkahan dari niat yang baik, dengan ya mudah-mudahan Allah jagain ya teman-teman semua niat baik kita. Tentu pasti ya namanya manusia selalu ada resiko ya, tapi mudah-mudahan Allah jagain, Allah bikin kita semuanya amanah juga, dan doain juga teman-teman ya yang berjuang di yayasan wakaf, mudah-mudahan selalu dikuatin ya, dijagain juga sama Allah insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah kita salurkan kemarin, seneng ya. Saya kenapa sih seneng di yayasan wakaf Bapak Ibu, karena ya itu tadi tuh, saya pengen jadi orang yang beruntung. Dan inilah pembuktian cinta saya kepada Allah ya Rabb. Meskipun banyak kenyamanan-kenyamanan mungkin yang lain, tapi mudah-mudahan dengan bergerak di sini ya, Engkau ridho. Dan ini juga saya nggak bisa sedekah sampai 1 miliar, tapi mudah-mudahan dengan edukasi banyak orang sampai 1 miliar, saya kecipratan pahala sedekah 1 miliarnya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah amal cerdas. Ya kita edukasi umat ya, dari lisan kita ada yang berwakaf, orang yang berwakaf tetap dapat pahalanya utuh, nggak dikurangin. Nah saya yang ngingetin, berharap ya mudah-mudahan dapat cipratannya Bapak Ibu. Nah, inilah kita bareng-bareng di sini ya teman-teman semua. Dan ini salah satu dokumentasi penyalurannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's
That's when you open the doors for me. Now, I realize what I was missing by being far from you. And Alhamdulillah, all praises to Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya kalau ngeliat video itu berasa. Karena senang banget Bapak Ibu kalau udah terjun ke lapangan itu. Salah satu booster ya. Energi kita membara itu ngelihat anak-anak, ngelihat santri-santri. Ya sering kalau lagi lemes, lagi down, lagi nggak semangat, ya berkunjung ke sana tuh bikin kita semangat lagi. Ya selalu bilang ke dalam diri itu, Dad, bukankah ini sedang diperjuangin? Ayo semangat lagi, ayo bergerak lagi ya. Jadi apapun kata orang, apapun ujiannya, selama niatnya karena Allah, insya Allah ada jalan ya. Allah kan mampukan insya Allah. Dan kita bareng-bareng di sini Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa dokumentasi Bapak Ibu yang sudah berhasil kami kumpulkan ya. Alhamdulillah. Dan saya mengajak teman-teman, yuk buktikan cinta kita kepada Allah dengan memberikan harta terbaik kita untuk di jalan Allah. Mau itu wakaf permanen, mau itu infak juga boleh, sedekah juga boleh, zakat jangan lupa Bapak Ibu ya, termasuk wakaf sebagai bekal abadinya. Ini dokumen termasuk kalam Bapak Ibu ya, kajian malam yang Bapak Ibu ikuti setiap hari 2 kali sepekan ya, setiap malam itu juga dari pengelolaan hasil wakaf ya, hasil pengelolaan wakaf. Jadi amal jariahnya luar biasa. Insya Allah udah ribuan yang ikut dan mendapatkan manfaat dari agenda ini. Dan teman-teman ya yang ingin ikutan gimana caranya, nah silahkan, mungkin ada admin yang bisa bantu klik di link ya, linknya bisa di share. Ada siapa? Oh itu ada, makasih nih Kang Khalid ya. Tuh Bapak Ibu ada linknya ya. Bagi yang ingin ikutan silahkan diklik. Mau yang permanen boleh, mau yang temporer boleh, berapapun ya, mau 1.000, 2.000, 50.000, 1 juta, 100 juta terserah. Ya Mas Dedi, saya mau ikut. Nah yang permanen itu ya linknya berbeda ya Bapak Ibu. Yang permanen itu yang gerakan 50.000 wakif. Kalau yang IWO itu yang temporer. Silahkan, ini menarik banget. Nah kalau mau langsung transfer boleh juga ke sini. Ya, kenapa butuh isi link? Karena Bapak Ibu wakaf itu ada sertifikatnya. Jadi yang berwakaf itu sebagai bukti penerimaan, nanti Bapak Ibu dapat sertifikat. Kita butuh data-data Bapak Ibu. Nah, nanti sertifikat ini buat apa? Buat syiar kita kepada keluarga. Ya, kita edukasi ke anak kita. Ini mama pernah berwakaf untuk pesantren One Quran Institute yang ada di Jatinangor, Bandung. Nah, itu bisa punya cerita. Untuk apa? Untuk mendidik ya anak-anak kita bisa mengikuti jejak kebaikan kita, bukan buat pamer, bukan buat ria, insya Allah. Nah bagi yang pengen ikut program wakaf produktif temporer yang itu nilainya pakai rupiah, jadi Bapak Ibu boleh rupiah, boleh emas, boleh perak, mau brand apapun boleh ya, mau brand apapun boleh. Namun ketika dikembalikan memang ya kami adanya 2 brand itu. Jadi diterima semua brand pada saat pengembalian, itu pengembaliannya kalau nggak UA Gold, Miracle Gold, insya Allah ya Bapak Ibu. Ini yang mau ditransfer kalau yang temporer. Kalau yang permanen kemana? Ini Bapak Ibu silahkan ya. Kalau yang mau permanen rekeningnya berbeda biar posnya masing-masing tidak campur-campur. Karena kalau yang temporer itu kan ada durasinya ya. Kita harus jagain dan kita harus siapkan ketika akadnya berakhir. Kalau yang permanen ini kita pisahin karena ini lebih jangka panjang penggunaannya. Siap Bapak Ibu? Ya, Masya Allah. Saya senang banget hari ini bisa berbagi ini. Ayo dukung, yang dukung mensiarkan EO Gold-nya, Miracle Gold-nya juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu juga udah luar biasa membantu ya, membantu mensuksesi syiar menyelamatkan aset umat, dan dari situ juga ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan.
buat teman-teman semuanya ya, insya Allah. Bersama kita bisa, kita berjamaah, kita berkontribusi bangun sistem kebaikan, dan insya Allah jadi warisan terbaik kita di hadapan Allah kelak insya Allah. Mungkin sementara itu Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Saya buka sesi pertanyaan mungkin buat 1-2 orang. Sementara saya kembalikan ke Ustadz Irgi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Ustadz Dedi yang telah menyampaikan materi ilmu dari Allah, menguatkan kita, Masya Allah, tabarakallah, menjadi hamba yang beruntung, selalu mencintai Allah dengan pembuktian cintanya. Ayah, bunda, abang, kakak semuanya, silahkan apabila ada ingin yang ditanyakan kepada Ustadz, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya apabila ingin berbicara secara langsung. Kalau misalnya di chat juga tidak apa-apa. Sementara Irgi izin lihat dulu di kolom komentar apabila tidak ada yang bertanya di raise hand. Boleh ya Bunda? Mau diklik linknya silahkan dilihat-lihat pendaftaran IWO wakaf temporary yang di link atas, wakaf permanen yang di link bawah silahkan. Kalau ada yang minta rekamannya nanti Bunda Winda. Video ya, nanti video mungkin saya titip ke Mas Arfan buat share di grup EMA, EMD insya Allah. Insya Allah sudah jelas kayaknya nih Ustadz Irgi. Insya Allah Sudah kayaknya langsung tinggal pada langsung pada praktik ya. ngeklik. Set, insya Allah langsung praktik, langsung klik. Ya, Insya Allah, jika ada Alhamdulillah. pertanyaan Bapak Ibu ya boleh hubungi admin, silahkan. Atau yang mau hubungi saya juga boleh. Ini nomor saya sekalian nggak apa-apa. Mau tanya-tanya dulu juga boleh ya insya Allah. Karena banyak yang habis ikut Zoom itu biasanya nanyanya besoknya gitu. Mas Teddy waktu itu saya ikut Zoom begini gini gini ya nggak apa-apa. Bismillah saya senang banget insya Allah. Wakaf adminnya itu yang Mas Afan Bunda ya. Ada di kolom apa di chat tadi di atas ada Mas Afan. Nanti boleh dibantu jawab ya. Alhamdulillah. Baik, Insya Allah. Kalau misalnya Bunda, oke. Bunda ini, Ustadz izin bertanya. Ustadz kalau wakaf per Oh, minggu masuk yang mana? sebenarnya keduanya boleh. Misalkan gini, Mas Dedi, saya mau wakaf yang temporer. Tapi setiap bulan boleh nggak? Boleh. Setiap minggu boleh. Akadnya nanti beda-beda kan. Ada salah satu muakif itu ditarakan dia setiap bulan itu menyisihkan dari keuntungan perusahaannya 10 gram emas. Jadi setiap bulan tuh 10 gram itu boleh. Tapi kalau permanen boleh nggak? Boleh banget. Intinya semuanya boleh. Mau temporer, mau permanen, mau berkala itu boleh. Nah, kalau yang temporer itu linknya adalah yang link IWO ya. IWO namanya. Initial Wakif Offering. IWO. Nanti ada pilihannya mau berapa tahun gitu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu klik. Tapi kalau misalkan maunya yang permanen dan mau rutin, mau 100.000 per hari, mau 50.000 per bulan, terserah. Itu yang gerakan 50.000 wakif. Ya, 50.000 wakif. Gitu ya Bunda ya. Betul. Ini ada yang nanya juga. Yang wakaf emas, insya Allah pengembaliannya. Jadi akadnya itu gramasi dan kadar ya Bunda ya, bukan brand. Jadi brandnya itu kemungkinan besar kita kembalikannya brand IOA atau Miracle. Seperti itu ya. Karena emas ini akan diproduktifkan. Akadnya itu adalah berat dan kadarnya. Misalkan nitipnya 10 gram, kembalinya 10 gram. Dengan kadar yang sama insya Allah. Emailnya tidak bisa, Ustadz.
dari Ya dikosongin Gus. aja atau nanti boleh japri biar dibantu sama admin. Insya Allah. Kalau ada kesulitan apa-apa boleh ya Bunda ya. Apa kita mudahin lah insya Allah. Masa pengen niat baik dipersulit. Insya Allah betul Insya Ustaz. Allah. Pokoknya bisa ke Mas Afan ya sebagai admin teknisnya atau kalau yang nanya-nanya ke saya juga boleh. Hmm, Berapapun ya Bapak Ibu kalau mau rutin Mas Dedi mau mau tiap minggu mau 20.000 boleh, 100.000 boleh. Mau lebih besar apalagi gitu ya. Saya nyebut angka kecil ini biar apa ya, bikin wakaf ini bukan sesuatu yang harus besar gitu. Ya, jadi semua orang bisa berwakaf, semua orang bisa memulai wakaf, semua orang bisa punya bekal abadi. Nah, itu dulu tuh. Perak sebenarnya setara dengan 10 juta. Kalau sekarang mungkin sekitar 250 gram kali ya, Bunda Zaki ya. 250 gram itu kalau nggak salah sekarang 11 jutaan. Ikut jadi agen EOA betul. Nah, Bunda Zakiyah. Jadi ketika teman-teman jadi agent, setiap menjual satu keping itu sama saja sudah mendukung ya gerakan kebaikan ini. Dan hasil dari penjualannya pun itu juga untuk mensupport tadi tuh salah satunya pesantren Ustadz Dudin, kemudian juga One Quran Institute, The Yatim Village, kita bagi ya secara merata. Ini ada yang bertanya nih, Ustadz. baik Ustaz. Bunda Kita Solihat nih. silakan Boleh di Bunda open mic, Solihat. Bunda. Silakan. Sudah tersambung? Oh, qadarullah mungkin terpental atau Ya, kepencet ya mungkin. mungkin ke pijit ya Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Salah satunya juga tadi udah disebutkan sama Ustaz Dedi ya. Misalnya Bunda belum tahu dan ingin berkunjung, silahkan ya ke Mahad Wan Quran Institute yang ada di Kabupaten Sumedang di Jatinangor ya dekat Unpad. Kemudian Daya Tim Village ada di Bogor ya di Garut juga ada dan juga di RQ PPA nih Rumah Quran PPA. Ada yang di Depok, ada yang di Bandung, ya. Hampir seluruh Indonesia ada nih Bun. Barakallah. Baik, Siap, Bunda. Masya Allah. Sepertinya insya Allah langsung praktek, langsung klik linknya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa Ustaz ya, admin ataupun langsung kepada Ustaz Dedi. Kalau di Bogornya Boleh, di boleh. mana, Ustadz? Daya Tim Village deket Kebon Raya. Sebelah mananya Deket. ya? Boleh berkunjung ke sana ya kapan-kapan ya, Ustadz? Boleh, boleh banget. Sangat boleh, Sebelah mana Bunda. ya? Nanti Kebon Raya ini sebelah aja Bu. mana? Nanti bisa WA ke admin nanti di info tempatnya di Sherlock. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Siap, Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau Barakallah, di Bunda. Bogor itu The Yatim Village ada 280 anak yatim dan juga ibu-ibu tangguh ya yang membantu masak di sana, jagain anak-anak di sana. Nah itu. Jadi teman-teman boleh berkunjung kapanpun ke sana. Itu salah satu program yang kita support dari wakaf ya teman-teman semua. Mau jadi donatur tetap pun boleh ya untuk anak yatim kita. Intinya di kita banyak banget peluang-peluang amal soleh yang bisa teman-teman ikuti ya, insya Allah. Bunda Solihat udah masuk lagi, boleh Bunda silakan. Assalamualaikum. Oh, Bapak. Bapak, mohon maaf. Silakan Bapak. Iya, nama saya agak ini apa namanya keluar dari jalur ini Nahus Sorof. Iya. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Dari pabriknya dari sana gimana lah, udah terima aja lah. Saya Iya, bertanya itu Masya aja. Allah. Saya minta itu Siapa? nomornya admin, Ustaz. Oh, nomor Nomornya admin. admin tadi sudah ada di 08, saya ketik lagi ya, Mas Afan. 08 ya 08 95 6 27 91 Oke, oh ya. 343. Pak Halid ya. Pak Halid Alhamdulillah ya. sudah Oh iya, di kolom komentar. Oke, ya. ya ke Terima beliau kasih, boleh. Pak. Terima kasih. Makasih ya Pak ya, makasih banyak. Sama. Barakallah, Mas Lihat. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap? Sepertinya sudah jelas Ustadz Irgi. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Tuh udah ada Sherlocknya tuh Bunda tadi yang mau ke Bandung ya. Ke Bandung, ke Bogor. Ke Bogor. Baik. Insyaallah. Bang Rijal sudah nge-share di kolom chat. Alhamdulillah barakallah. Siap. Bunda, abang kakak, ataupun ayah, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Irgi izin kembalikan kepada Ustaz Dedi untuk memberikan closing statement pada pertemuan spesial malam hari ini. Silakan Ustaz. Ya baik, Bismillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya semua adalah takdir Allah. Kita bertemu malam ini pun takdir Allah. Dan kita bisa berwakaf pun, bisa sedekah juga pasti atas izin Allah. Maka bismillah, ketika sudah ada niat baik, kita bareng-bareng tunaikan niat baik tersebut. Karena Allah, mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi bekal abadi yang pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun ya nanti kita sudah meninggal dunia, kita udah nggak bisa sedekah lagi, kita nggak bisa bantuin anak-anak lagi, tapi dengan wakaf ini kita bisa terus memberikan kebahagiaan kepada mereka semua menjadi bekal abadi. Ingat ya, amal cerdas itu adalah amal yang ketika kita sekali ngasih, tapi pahalanya bisa berkali-kali. Dan itu adalah wakaf. Barakallah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan istiqomahkan kita semuanya di jalan kebaikan ini. Saling doain ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami juga selalu dijagain sama Allah, dihindari dari keburukan-keburukan di dunia juga di akhirat. Diselamatkan oleh Allah dunia akhirat insya Allah. Amin. Saling doain. Dari saya itu mungkin strategi. Sampai ketemu di Zoom-Zoom berikutnya. Insya Allah ya. Ini saya punya PR. Nantikan di grup Bapak Ibu, kita akan bahas ya keutamaan sedekah nanti, keajaiban dari sedekah insya Allah. Ini PR nih Ustadz Irgi, mudah-mudahan nih. Baik Ustaz. Ya di Bismillah. kalam, Semoga Allah nanti di program kalam berikutnya insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, Bunda, Ayah, Assalamualaikum alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kasiran. Ustaz Dedi yang telah meluangkan pada malam hari ini membersamai ayah bunda yang semangat belajar, Masya Allah semangat berbuat kebaikan. Semoga apa yang dilakukan, apa yang dikeluarkan, apa yang diikhtiarkan, dan apa yang diniatkan di dalam hati, ayah bunda semuanya, abang kakak, dapat menjadi amal jariah. Karena yang kita butuhkan itu adalah ridho Allah dan amal jariah ya ayah bunda. Semoga ini menjadi hadiah terbaik sebelum kita pulang. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya, mari kita sama-sama doakan Ustadz Dedi beserta seluruh dari tim Wakaf Peradaban Internasional, Allah berikan keberkahan, kemudahan urusan, dan juga selalu istiqomah. Dan juga ayah bunda yang hadir pada malam hari ini, semoga senantiasa terus istiqomah, sehat, keluarganya, Allah berikan keberkahan, keberlimpahan rezeki agar senantiasa terus berbuat kebaikan, khususnya berwakaf. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda semuanya, sama-sama kita cukupkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami dari tim WPI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat.